defending your love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ladies and gentlemen, apa kabar sahabat semua? Semoga sehat saja dan lancarkan segala urusannya. Dalam episode kali ini akan menceritakan alur film Wonder Woman 1984 2020. Sebelum cerita dimulai, ayo gerakan janjimu sahabat untuk menekan like, subscribe, dan beri komentar demi perbaikan video berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Beralih ke adegan di mana Barbara Minerva, ahli geologi, gemologi, litologi, dan ahli kripto paruh waktu terjatuh karena hak sepatunya patah, sehingga tasnya terbuka yang isinya kertas berserakan di lantai. Tak lama kemudian Diana datang menolong. Saat setelah membereskan kertas muncul Carol. Ternyata Carol bosnya Diana dan mengenal Barbara. Carol memberitahukan kepada Diana sore ini ke kantornya akan kedatangan agen FBI yang akan mengantarkan beberapa artefak yang dicuri oleh perampok di toko barang antik yang diperdagangkan di pasar gelap, berbentuk permata dan barang seni lainnya. Barbara pun diminta untuk membantu meneliti artefak tersebut. Cerita selanjutnya, Diana dan Barbara meneliti artefak barang-barang antik yang dirampok sebagai barang bukti. Ketika melihat batu kecubung Barbara dan Diana semakin fokus. Barbara melihat dengan kaca teleskop yang sering digunakan untuk pemalsuan. Diana pun dengan seksama membaca tulisan yang ada pada batu kecubung itu. Ternyata batu ajaib itu dapat mengabulkan permintaan yang memegangnya. Kejadian patah sepatu Barbara kembali terulang saat Barbara berjalan tengah malam di sebuah jalan sepi. Sekembalinya dari penelitian barang antik, ia digoda oleh seorang pria akan diperkosa. Namun tiba-tiba pria itu ada yang menendang. Saat tiba di rumah, Barbara memperhatikan batu kecubung. Lalu batu kecubung dia pegang sambil mengungkapkan permintaannya. Ingin seperti Diana yang kuat dan seksi. Dari arah batu mengeluarkan angin menerpa wajah Barbara. Lalu ia tertidur pulas di depan meja kerjanya. Paginya, Barbara bangun dengan perasaan aneh. Ia membuka roknya dan berpenampilan seksi. Lalu ia keluar dari tempat kerjanya dengan penampilan baru, baju sepaha dengan memakai legging yang sebelumnya tak biasa ia kenalkan. Ketika jalan yang dilalui penuh air karena seorang office boy tak sengaja menumpahkan air ke tegang pel, ia pun dengan lincah meloncat dengan sepatu hak tingginya. Penampilan barunya mendapat pujian dari teman-temannya dan dari bos Carol. Lalu Barbara dikenalkan Carol dengan pembawa acara sebuah televisi yang dikenal dengan julukan pria minyak bernama Maxwell Lord.
Saat Barbara menyimpan tas di kamar kerjanya, Lord memperhatikan sekilas batu kecubung yang ada di meja Barbara. Kemudian Barbara dan Lord naik ke atas ke tempat di mana artefak disimpan sebagai tempat penelitian. Tak lama kemudian Diana datang menjumpai Barbara dan Lord yang sedang ngobrol manja. Barbara mengenalkan Lord kepada Diana sambil mengatakan bahwa Lord mendonasikan hartanya untuk penelitian artefak dan akan diumumkan nanti malam pada acara gala anggota. Lord pun mengundang Barbara ke acara tersebut dengan memakai gaun yang bagus. Lord pun kemudian berlalu meninggalkan Barbara dan Diana. Barbara mengatakan pada Diana dia menyukai Lord. Adegan selanjutnya, Lord sedang ditagih utang oleh seorang miliarder bernama Simon. Ternyata Lord yang dikenal dermawan dan mengaku kaya raya itu uangnya hasil pinjam dari Simon. Simon memberi waktu 48 jam untuk mengembalikan uangnya. Adegan beralih ke Diana. Ia kaget saat membuka kotak batu kecubung. Batu itu sudah tidak ada dalam kotak itu. Dalam kotak itu hanya ada kartu nama Maxwell Lord. Sementara di tempat lain, Barbara sedang bergaya dengan gaunnya yang baru dan sepatunya yang hak tinggi. Malamnya, pada acara gala anggota, Diana datang dengan busana seksi warna putih. Pria yang ada pada pesta itu terkesima melihat kecantikan dan keseksian Diana. Tak lama kemudian, Barbara datang. Barbara pun mendapat perhatian dari pria yang ada di pesta itu. Kedatangan Barbara disambut hangat Lord dengan diiringi rayuan. Lalu mengajak Barbara ke ruangan kerjanya. Sampai di sana mereka bercumbu. Saat bercumbu itulah Lord dengan diam-diam mengambil batu kecubung. Di sisi lainnya, Diana bertemu dengan kekasih lamanya bernama Steve. Semalaman mereka menumpahkan kerinduannya. Lalu Diana diajak ke rumah Steve. Cerita selanjutnya berpindah ke Lord yang sedang memegang batu ajaib duduk di depan meja kerjanya. Lalu ia mengatakan permintaannya untuk menjadi seperti dirimu, jadi batu itu sendiri. Tiba-tiba batu ajaib itu melebur jadi pasir diiringi angin sehingga kertas yang di ruangan itu berterbangan. Adegan berpindah ke Barbara yang baru bangun. Saat ia membuka lemari es, pintu lemari itu copot. Lalu ia menyadari dirinya sekarang mempunyai kekuatan super. Kembali ke Diana yang lagi bercumbu dengan Steve. Diana mengatakan pada Steve ia meminta pada batu ajaib untuk mengembalikan Steve padanya. Hal ini diiyakan oleh Steve. Sementara itu, Barbara yang sedang berada di tempat fitness, ia mengangkat barbel kecil terasa sangat ringan. Lalu ia mengangkat barbel besar dengan mudah. Barbel itu ia angkat, membuat orang yang ada di fitness itu terbengong-bengong. Kok bengongnya banyak sih?
Cerita berikutnya, Diana dan Steve menemui Barbara menanyakan keberadaan batu kecubung. Barbara menjawab batu itu dipinjamkan kepada Lord. Dengan sedikit marah, Diana menyalahkan Barbara karena meminjamkan batu ajaib itu kepada Lord. Kemudian Diana dan Lord keluar meninggalkan Barbara menuju kantor Lord. Mereka berdua masuk ke kantor Lord lewat pintu belakang dengan mencabut kunci rolling door. Agar tidak dicurigai karyawan Lord, Diana dan Steve mengambil barang yang ada, kemudian mereka menyelinap ke ruangan kerja Lord. Di ruangan kerja Lord penuh dengan debu dan mereka menemukan cuplikan kertas yang menunjukkan bahwa Lord sudah sejak lama mengincar batu ajaib itu. Lalu mereka berdua mencari batu ajaib. Diana melihat benda seperti gelang warna emas. Gelang itu diambil, dia terkejut sambil melemparkan gelang emas itu karena ada tulisan "Pergilah ke ojek". Lalu Diana menelpon Barbara menanyakan di mana batu ajaib itu ditemukan. Selanjutnya, mereka mencari kembali keberadaan batu ajaib itu. Steve menemukan tiket dan majalah yang gambarnya ada Raja Minyak. Steve menyebutkan Lord pergi ke Kairo, Mesir. Mereka pun bergegas keluar dan menaiki taksi menuju ke bandara udara. Lalu mereka menjalankan salah satu pesawat menuju landasan pacu. Hal ini diketahui petugas bandara. Petugas keamanan bandara pun segera bertindak mengejar pesawat yang ditumpangi Diana dan Steve. Lalu pihak keamanan menutup lajur pacu pesawat terbang. Sementara Diana mengingat-ingat bagaimana caranya dapat menghilang. Ketika pesawat mengudara, pesawat terbang itu menghilang. This is Tyler, there's an unlisted aircraft on the runway. There you Petugas keamanan dan petugas radar bandara pun keheranan karena pesawat itu tidak terdeteksi. Ternyata ilmu menghilang yang dilakukan oleh Diana berhasil. Mereka bebas terbang tanpa terdeteksi pihak bandara. Top nih. Di sisi lainnya, Barbara yang sedang meneliti batu ajaib. Setelah selesai, Barbara bergegas keluar sambil berlari kencang mengabaikan sapaan pria yang menggodanya. Slow down, sexy. Tapi saat di trotoar ia berhenti karena dipanggil oleh pria yang beberapa waktu lalu mau memperkosanya. Saat pria itu mau membelai rambut Barbara dengan kekuatan supernya, Barbara melemparkan pria itu. Lalu pria itu dihajar habis-habisan oleh Barbara. I think I get it now. She's right. The last few days has been impressive.
least. Cerita beralih ke Lord yang sedang bertemu dengan seorang raja minyak Kairo. Lord mengatakan pada raja minyak itu bahwa dirinya bisa mengabulkan permintaan apa saja yang dikehendaki sang raja minyak. Sang raja minyak meminta agar tanah leluhurnya dikembalikan. Lord menyetujuinya. Sebagai imbalannya, Lord menginginkan tambang minyak yang dimiliki oleh sang raja minyak. Mendengar itu, raja minyak tertawa, diikuti oleh anak buahnya dan meledek Lord sebagai orang konyol. Karena minyak miliknya telah dijual kepada orang Saudi. Merasa diejek, Lord marah. Ia mengatakan akan mengambil tim keamanan Raja Minyak dan meninggalkan Raja Minyak tanpa apapun untuk bertahan diri melawan kemurkaan yang akan dihadapi Raja Minyak. Lalu Lord beranjak sambil mengangkat kedua tangannya. Ternyata ucapan dan ancaman Lord menjadi saucap nyata. Fantastis, satu persatu anak buah dan tim keamanan Raja Minyak mengikuti Lord. Raja Minyak pun bengong dan kaget. Ia mengejar anak buahnya untuk kembali, namun anak buahnya tak mengubrisnya. Raja Minyak semakin kaget karena warga berdatangan meminta tembok yang dibangun Raja Minyak untuk diruntuhkan. Raja Minyak mencegat mobil Lord untuk meminta pertolongan, namun Lord mengabaikannya. Raja Minyak semakin terpukul karena pemerintah telah mengklaim tanah Raja Minyak menjadi milik pemerintah. Aduh, sudah jatuh tertimpa tangga, genting pun jatuh menimpa kepalanya. Itulah gambaran kesedihan untuk Raja Minyak yang kaya raya menjadi kerek melintir. Bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu ya di episode kedua. Oke, sampai jumpa lagi. Cheerio, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.